Orang yang banyak yang 95% tuh yang ini. Anda mau yang mana? Oke, pastinya Anda mau yang ini, orang yang keempat. Bismillah ya. Insya Allah perlu waktu, tapi yakin ya. Perlu waktu tapi yakin bahwa ya, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan menolong kita. Begini, dinar atau emas bukan hanya hitung-hitungan matematis, tapi ada nilai keberkahan yang membantu mempercepat nih. Ada kata-kata kunci di sini ya, mempercepat penyelesaian amanah. Karena kita tahu kan, dekat pada Allah satu langkah, maka Allah akan mendekat dengan seribu langkah. Kita dekat nih dengan Allah kan, karena amanah adalah dosa. Kita berserius gitu kan untuk menghilangkan dari dosa, maka ada Allah dong, ada Allah. Apalagi gitu kan, kita pakai emas. Oke? Nah, emas terbaik itu apa? Emas terbaik itu adalah yang spreadnya paling rendah dan desainnya terbaik. Wah, ini bukan iklan ya, tapi memang materinya begini gitu. Oke, nah jadi gini, spread rendah itu apa sih Pak Nas? Spread itu adalah ya, mungkin kita selama ini nggak pernah sadar bahwa setiap barang itu ada spreadnya, selisih antara beli dan jual kembali, ya kan? Misalnya ketika kita beli mobil, hari ini beli gitu kan, seminggu ke depan kita jual kembali, ya pasti turun dong harganya. Itu namanya spread ya. Nah, spreadnya itu harus yang paling rendah ya. Misalnya Toyota nih ya, mohon maaf ya saya bandingkan. Ini sih kaitannya dengan bukan ngebandingin merek ya, tapi realita di lapangan. Kenapa orang nggak mau beli Wuling misalnya gitu kan? Karena jual kembalinya itu jatuh. Nah, sementara kalau Toyota atau Honda atau yang merek-merek yang kuat ya, itu dia kuat gitu, spreadnya rendah. Nah, ini spreadnya tinggi nih ya, yang ini spreadnya rendah. Maka secara logika pilihlah emas yang punya spread rendah. Saya punya datanya. Ini datanya ya. Jadi LM Antam tuh spreadnya 9,16, Lotus Archie 7,9, EOA 3,27, emas Gemini 7,5, dinar. Nah, dinar Antam tuh 15,8, dinar Gallery ya. Jadi dinar Gallery itu Pegadaian 14,7, dinar Public Gold itu juga ada, itu spreadnya 10%. Nah, dinar KR itu yang pecahannya 1 dinar itu 4,5. Tapi kalau yang pecahannya 2 dinar itu cuma 3,5%. Cari yang paling rendah spreadnya, oke? Cari yang paling rendah. Berarti yang paling rendah yang mana? Yaitu dinar KR ya, dinar KR Club itu. Kalau seandainya kita mau yang paling rendah, oke? Kemudian berikutnya adalah yang desainnya terbaik. Kenapa sih Pak Nas desainnya itu harus terbaik? Supaya kita sayang mau jual kembali, gitu. Pas mau jual kembali, aduh sayang banget ya gitu ya, sayang banget nih gitu kalau seandainya saya jual lagi gitu ya kan, sayang banget gitu kalau seandainya saya jual lagi, sorry. Kalau mau saya jual lagi tuh, aduh rasanya tuh sayang. Makanya yang paling bagus itu, kenapa sih apa namanya sih, mohon maaf ya, kenapa sih emas perhiasan itu lebih baik daripada emas batangan? Ya kan? Karena sayang, mau dijual tuh sayang, makanya emas perhiasan lebih bagus. Nah, kita di Magnet Rezeki itu menerbitkan emas perhiasan, ya kan? Emas perhiasan kita seperti ini gitu loh, dengan desain yang kalau seandainya kita udah pegang tuh rasanya udah nggak mau dijual lagi gitu. Itu yang paling bagus. Misalnya nih, Anda mau nabung, kalau nabung rupiah ya, nabung rupiah itu kalau bisa yang jangan ada ATM-nya. Ya kan, kenapa? Karena kalau ada ATM-nya gampang diambil kan gitu. Itu kan logikanya. Nah, begitu juga dengan emas. Kalau emasnya tuh indah, cakep gitu kan, sehingga akhirnya Anda tuh nggak mau jual gitu. Nah, pas nggak mau jual tuh ketahannya lebih lama lah harta Anda. Oke? Jadi kalau mindset Anda udah berubah gitu kan, kemudian Anda sudah punya emas, subhanallah ya. So, teman-teman semuanya ya, itu adalah caranya. Terus kemudian Pak Nas, aman yang terlanjur bagaimana Pak Nas? Dulu tuh udah terlanjur. Oke, satu, berani hadapi, berani menghadapi ya hadapi, mau gimana lagi ya, bismillah, berani aja gitu ya. Saya juga menghadapi debt collector datang berjilid-jilid gitu kan, berjilid-jilid ya. Kemudian juga apa namanya tuh, saya digugat di pengadilan, saya dilaporkan polisi ya, bismillah aja ya, temeni pakai garpu talah ya, berani hadapi. Yang berikutnya adalah rendahkan diri kita di hadapan dia. Mau gimana lagi? Siapkan mental jika dihina, jangan marah. Wong kita dulu terima duitnya kok, sekarang marah. Jangan dong. Siapkan mental jika dihina. Iya memang saya salah, iya memang saya salah. Pakai jurus garis kebenaran. Oke? Berikutnya, buat komitmen dengan jujur. Buat komitmen, datangi, Pak mohon maaf sekarang saya nggak punya uangnya gitu. Saya nggak punya uangnya sekarang.
Tapi saya berkomitmen Pak, gitu kan. Doakan saya, mudah-mudahan gitu kan. Perkiraan saya lebih kurangnya 20 bulan lagi baru selesai Pak. Gitu. Waduh, 20 bulan kelamaan gitu kan. Iya mohon maaf Pak, saya memang salah Pak, mohon maaf Pak. Gitu aja udah. Mau gimana lagi? Oke? Buat komitmen dengan jujur, jangan juga mohon maaf Pak, gitu kan, saya belum punya uangnya. Kapan bisa dibayar? Bulan depan Pak. Padahal kita tahu kalau bulan depan nggak punya duit, gitu loh. Itu nggak jujur namanya. Ya kalau bilang 20 bulan, bilang 20 bulan lagi. Ya, bilang 20 bulan lagi. Mohon maaf Pak, mohon maaf Pak, saya salah. Udah ngaku aja. Oke? Buat komitmen dengan jujur, jangan terlalu pede. Jangan terlalu pede. Kalau misalnya nih kita rencana dapat uang bulan depan gitu kan, janjiin ke orang 4 bulan lagi gitu. Lebih baik kita janji panjang, realisasinya cepat daripada janji cepat, realisasinya lama. Oke? Berikutnya tulis. Buat tulisan dong. Ya, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Nasrullah, ya kan, KTP gitu kan. Tulis KTP-nya gitu kan, kemudian tempat tanggal lahir, ya supaya jelas Nasrullah yang mana gitu kan. Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut: 1. Mengakui amanah sebesar 20 juta. 2. Gitu kan, berkomitmen untuk menyelesaikannya selambat-lambatnya pada tanggal gitu, 20 bulan lagi gitu kan. Yang ketiga gitu kan, ya, saya berdoa, ya apalah terserah mau tulis apa dalam perjanjian, tanda tangan dalam materai, nggak apa-apa, sekarang materainya 10.000, tanda tangan di materai, kasih ke beliau, kasih ke orang yang punya amanah, ya, yang memberikan amanah kepada Anda, kasih, oke? Jangan lari, kasih aja udah, oke? Muliakan dan doakan dengan sungguh-sungguh pemberi amanah itu. Jadi pas pulang udah, ya Allah muliakan dia, bahagiakan dia, muliakan dia, bahagiakan dia, muliakan, bahagiakan. Terus dalam tahajud Anda doakan itu orang, ya Allah muliakan dia, ya Allah dia udah kasih rezeki sama saya, ya Allah, ya Allah mudah-mudahan Engkau memberikan kebaikan kepada beliau. Terus doakan, berikan kapok. Nggak buat amanah baru. Jadi sepanjang masa 20 bulan itu ya Anda nggak boleh nyetak ya obligasi gitu loh, nggak boleh buat amanah baru. Tahu-tahu dalam waktu 20 bulan gitu kan, Anda beli HP gitu, Anda beli motor baru karena Anda ngutang sama orang lain gitu. Itu kan menyakiti gitu kan si pemberi amanah yang awal. Jadi kapok deh, nggak buat amanah selama 20 bulan itu nggak boleh. Tunda semua keinginan Anda hingga lunas. Oke? Tunda semua ya keinginan Anda hingga lunas. Jadi kalau belum lunas ya oke, Anda tertawan, Anda terpenjara gitu loh. Terpenjara dengan amanah Anda. Ya, mau gimana lagi? Gitu kan? Anda harus bekerja keras dengan sungguh-sungguh dan tunjukkan, buktikan kepada orang itu sampai kemudian lunas. Oke? Sip, bismillah, alhamdulillah sudah. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat ya bagi yang belum bisa menerimanya. Doa aja banyak-banyak kepada Allah. Terus kemudian juga ulangi lagi materi ini. Materi ini akan terus saya simpan di Facebook. Mudah-mudahan kalau seandainya bagus kualitasnya bisa saya upload ke YouTube juga, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi teman bagi Anda ya insya Allah untuk melunasi amanah Anda ya. Oke, mungkin kalau seandainya ada yang mau bertanya ya, bertanya silahkan ya di komen, saya akan baca komen-komen Anda.